Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa gaji sudah 10 juta per bulan tapi saldo tabungan masih nol? Atau malah minus? Jangan buru-buru menyalahkan gaji yang kurang. Karena masalah sebenarnya bukan di angka pendapatan, tapi di cara berpikir dan kebiasaan finansial yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Faktanya, di Indonesia, lebih dari 60% pekerja kantoran yang bergaji di atas rata-rata tidak memiliki tabungan darurat. Artinya, sekali ada musibah, sakit, kehilangan kerja, atau kebutuhan mendesak, mereka langsung jatuh ke dalam utang. Dan yang lebih mengerikan, kondisi ini dianggap normal. Ada yang bilang, ya, namanya juga hidup. Gaji cukup buat bayar tagihan aja, udah bagus. Ini adalah kepercayaan yang salah total, karena gaji 10 juta seharusnya bisa membuat Anda nyaman, bukan justru hidup dari gaji ke gaji seperti tikus yang terus berlari di roda. Capek, tapi nggak pernah sampai kemana-mana. Sekarang mari kita buka fakta menyakitkan ini. Kesalahan pertama, mengira gaji besar, definisi kebebasan finansial. Padahal kenyataannya, gaji besar hanya memperbesar gaya hidup, bukan memperbaiki masa depan finansial kalau tidak diatur. Semakin naik gaji, semakin naik pula cicilan mobil, cicilan rumah, langganan streaming, belanja impulsif di e-commerce. Itu bukan kemajuan, itu jebakan. Jebakan gaya hidup. Kesalahan kedua, tidak tahu kemana uang pergi. Setiap awal bulan uang masuk, tapi di pertengahan bulan entah kemana hilangnya. Tidak ada catatan, tidak ada kontrol, tidak ada kesadaran. Dan ketika akhir bulan tiba, dompet kosong, rekening kering, lalu mulai berdoa agar tanggal tua cepat berlalu. Itu bukan manajemen keuangan, itu survival. Kesalahan ketiga, menunda menabung karena merasa masih bisa nanti. Ini adalah bentuk penipuan mental paling umum. Nanti kalau udah nikah, baru mulai nabung. Nanti kalau udah gaji naik, baru serius investasi. Masalahnya, nanti itu nggak pernah datang, karena selalu ada alasan baru untuk menunda. Dan menunda artinya kehilangan waktu. Padahal waktu adalah aset finansial paling mahal. Sekarang mari kita lihat dari sisi psikologis. Mengapa orang yang terlihat sukses secara kasat mata, punya gaji tinggi, pekerjaan tetap, bahkan gaya hidup keren, bisa tetap merasa kekurangan? Karena mereka hidup untuk mencari validasi, bukan membangun keamanan finansial. Mereka beli barang bukan karena butuh, tapi karena takut dianggap nggak mampu. Fear of missing out jadi kompas hidup, bukan tujuan jangka panjang, bukan nilai, bukan ketenangan batin. Dan semua ini terjadi secara diam-diam, dalam rutinitas yang terlihat normal. Setiap bulan seperti siklus, gajian, bayar tagihan, belanja impulsif, uang habis, stres, ulangi. Tanpa sadar, itu bukan hidup. Itu jebakan finansial. Sekarang pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi dalam pikiran orang-orang bergaji tinggi yang tetap miskin secara kasat mata? Jawabannya akan mengejutkan. Karena bukan hanya soal matematika, tapi soal mindset, kebiasaan bawah sadar, dan keputusan kecil yang diulang setiap hari. Di blok berikutnya, kita akan masuk lebih dalam. Kita akan bongkar psikologi di balik keputusan finansial dan bagaimana pola pikir yang salah bisa menggerogoti masa depan Anda. Meski gaji Anda sudah 2 digit, kalau Anda berpikir uang hanya soal angka dan logika, Anda salah besar. Uang adalah soal emosi, soal keyakinan terdalam yang dibentuk sejak kecil tanpa kita sadari. Coba pikirkan, apa yang orang tua Anda ajarkan soal uang waktu kecil? Mungkin Anda sering dengar kalimat seperti, uang itu susah dicari. Orang kaya itu pasti serakah. Jangan terlalu mikirin uang, nanti jadi matre. Tanpa sadar, kalimat-kalimat itu jadi akar keyakinan yang membuat Anda merasa tidak pantas kaya atau merasa bersalah setiap kali punya uang lebih.
atau takut kehilangan uang sehingga Anda habiskan semuanya secepat mungkin. Inilah yang disebut mental miskin tersembunyi. Dan parahnya, banyak orang bergaji besar yang masih menyimpan mentalitas kekurangan ini. Mereka berpikir, mumpung ada uang, nikmati dulu. Toh nanti bisa cari lagi bulan depan. Tapi logika itu seperti ember bocor. Tak peduli seberapa banyak air Anda tuangkan, tetap akan habis. Karena yang rusak bukan jumlah airnya, tapi wadahnya. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh nyata. Contoh 1. Karyawan gaji 10 juta, tabungan tradida 0 Andi, 32 tahun. Kerja di perusahaan swasta. Gaji 10 juta per bulan, belum menikah, tinggal di apartemen. Tapi setiap bulan, dia selalu kehabisan uang sebelum tanggal 25. Kenapa? Karena begitu gajian, 3 juta langsung ke cicilan motor dan apartemen. 2 juta ke makan di luar dan nongkrong. 1 juta ke belanja online yang sebenarnya nggak butuh. 1 juta ke langganan platform dan gadget baru. Sisanya, entah kemana. Andi merasa dia kerja keras dan pantas menikmati hasil. Tapi dia lupa, kenikmatan hari ini tidak boleh menghancurkan keamanan hari esok. Contoh 2, gaji besar. Tapi takut kehilangan Siska, 28 tahun, punya jabatan tinggi dan gaji 12 juta. Tapi setiap kali dia lihat saldonya naik, dia langsung merasa gatal untuk belanja. Karena di pikirannya, uang lebihkan peluang untuk dimanfaatkan sekarang juga. Dia takut kehilangan uang sebelum sempat menikmatinya. Itu bukan kebutuhan, itu trauma keuangan yang belum disadari. Dan ini umum. Banyak orang tumbuh dengan ketakutan terhadap kekurangan, sehingga mereka kompensasi dengan konsumsi. Sekarang mari kita ubah pertanyaan, kenapa ada orang bergaji lebih kecil tapi punya tabungan ratusan juta? Jawabannya ada di satu kata, kesadaran. Kesadaran bahwa uang bukan untuk dihabiskan, tapi dikelola. Bahwa ketenangan finansial bukan datang dari jumlah penghasilan, tapi dari kontrol atas pengeluaran. Mindset seperti ini tidak lahir dari sekolah, tapi dari refleksi dan keputusan sadar. Dari mau belajar dan berubah. Sekarang coba tanya diri Anda. Apakah Anda tahu persis kemana uang Anda pergi bulan lalu? Apakah Anda punya tujuan finansial jelas yang sedang Anda kejar? Apakah Anda bisa hidup 3 bulan ke depan tanpa penghasilan? Kalau jawabannya tidak tahu, belum, atau tidak yakin, maka saatnya Anda berhenti sejenak dan mulai sadari. Gaji besar tidak akan menyelamatkan Anda. Yang menyelamatkan Anda adalah kesadaran plus strategi. Dan itu yang akan kita bahas di blog berikutnya. Langkah-langkah konkret, teknik sederhana, dan strategi praktis untuk mengubah cara Anda mengelola uang, tanpa harus menambah penghasilan, tanpa perlu rumus yang rumit. Sekarang Anda sudah tahu. Masalahnya bukan di jumlah gaji, tapi di bagaimana Anda memperlakukan uang. Jadi, apa langkah praktis yang bisa Anda ambil mulai hari ini, tanpa menunggu gaji naik? Langkah 1. Buat peta uang bulanan. Money Map. Sebelum Anda bisa mengatur uang, Anda harus tahu dulu kemana saja uang Anda mengalir. Ambil kertas atau spreadsheet, tulis pengeluaran selama 30 hari terakhir secara jujur. Bagi menjadi 3 kategori. Kebutuhan wajib, makan, sewa, transportasi. Gaya hidup, ngopi, hiburan, online shop. Kebocoran, biaya admin, langganan tidak dipakai, pemborosan kecil. Anda akan terkejut betapa banyak uang yang sebenarnya bisa Anda selamatkan. Langkah 2. Terapkan aturan 50-30-20 dengan penyesuaian realistis. Ini teknik klasik tapi sangat efektif. Bagi gaji Anda menjadi 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan gaya hidup 20% untuk tabungan dan investasi. Kalau kondisi belum memungkinkan, mulailah dari 5% atau 10% untuk tabungan,
tapi lakukan secara konsisten. Ingat, bukan soal besar kecilnya, tapi disiplin dan kebiasaan. Langkah 3. Pisahkan rekening otomatis. Jangan gabungkan semua uang dalam satu rekening. Buka rekening khusus untuk tabungan dan rekening terpisah untuk pengeluaran harian. Setiap kali gajian, langsung alokasikan dana ke masing-masing rekening. Kalau perlu, aktifkan auto debit agar Anda tidak tergoda menunda. Ini prinsip sederhana. Apa yang tak terlihat, tak tergoda untuk dihabiskan. Langkah 4. Tentukan tujuan finansial spesifik. Tabungan tanpa tujuan itu rapuh. Tapi kalau Anda menabung untuk sesuatu yang spesifik, seperti dana darurat 6 bulan gaji uang muka rumah dana pensiun, maka Anda akan lebih termotivasi untuk tidak menyentuhnya sembarangan. Tulis tujuan Anda, tempel di tempat yang terlihat, buat angka dan deadline yang jelas. Uang butuh arah. Kalau tidak, dia akan menguap. Langkah 5. Ubah mindset dari konsumsi menjadi proteksi. Setiap kali ingin membeli sesuatu, tanyakan pada diri Anda, apakah ini membuat hidup saya lebih aman atau hanya lebih mewah? Pertanyaan sederhana ini bisa menyelamatkan Anda dari banyak keputusan bodoh. Karena pada akhirnya, tujuan keuangan bukan untuk pamer gaya hidup, tapi untuk memberi ketenangan dan kebebasan. Sekarang dengar baik-baik. Kalau hari ini Anda bergaji 10 juta dan belum punya tabungan, Anda masih bisa berubah. Tapi Anda harus mulai dengan keputusan kecil yang dilakukan terus-menerus, disiplin kecil, kebiasaan baru, kontrol emosional. Itulah yang membangun fondasi finansial yang kokoh. Jangan tunggu gaji naik, jangan tunggu keadaan membaik. Mulailah dengan apa yang Anda punya sekarang. Uang itu seperti air. Kalau tidak diarahkan, dia akan mengalir ke tempat yang sia-sia. Tugas Anda adalah menjadi bendungan yang cerdas, bukan selokan yang bocor. Kalau Anda merasa video ini membuka mata Anda, jangan hanya ditonton. Ambil tindakan hari ini. Tutup aplikasi belanja. Buka catatan keuangan. Hitung ulang semua pengeluaran. Dan komitmen untuk mulai simpan minimal 10% dari gaji Anda bulan ini. Jika Anda merasa konten seperti ini penting, jangan lupa bagikan video ini ke orang terdekat Anda. Karena bisa jadi, mereka juga sedang terjebak dalam siklus gaji tinggi, tapi rekening kosong, dan butuh seseorang untuk menyadarkan. Gaji tinggi itu bukan jaminan. Yang menjamin masa depan Anda adalah kesadaran, strategi, dan eksekusi. Dan hari terbaik untuk memulainya bukan besok, tapi sekarang.